Perkembangan industri farmasi di Indonesia berubah dengan cepat dikarenakan era globalisasi. Meningkatnya persaingan antar perusahaan, kendala biaya dituntut untuk lebih efektif dan efisien. Ketatnya regulasi, rantai pasokan dan proses produksi yang kompleks adalah tantangan bagi perusahaan farmasi. Di zaman yang cepat sekali berubah ini, perusahaan yang bisa beradaptasi akan tetap bisa bertahan dan makmur. Maka dari itu, para pengelola perusahaan farmasi harus pintar-pintar memutar otak agar perusahaannya tetap berdiri. Apapun dilakukan agar memberikan produk farmasi secara efektif dan efisien. Namun, ada suatu hal yang tidak boleh berubah pada perusahaan farmasi, yaitu kualitas dari produk farmasi. Nah, teman-teman, kami dari kelompok 8 di sini kami akan membahas mengenai peran dan fungsi bagian produksi di industri farmasi. Nah, di sini kami terdiri dari Nurul Fitri Dirgahayu Yahya, Putri Damayanti Syahrir, Putri Fajrillah, Putri Hasbianti, dan saya Rahmat Setiadi Tasman. Baik, untuk materi pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu produksi dan bagaimana kegiatan produksi di industri farmasi. Jadi, produksi dalam suatu industri farmasi merupakan suatu proses atau kegiatan dari menyiapkan bahan baku, kemudian mengolah atau membuatnya menjadi suatu produk hingga pengemasan, menghasilkan atau mengubah bentuk suatu produk sediaan farmasi. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 72 Tahun 1996 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan menyatakan bahwa produk suatu sediaan farmasi hanya boleh diproduksi oleh industri yang telah memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi teman-teman, kegiatan produksi ini hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, yang senantiasa menjamin untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar atau registrasi. Baik, saya Putri Fajrillah akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam sebuah industri tentulah memiliki beberapa departemen yang memiliki tugas serta fungsi dan peranannya masing-masing. Jadi di sini saya terkhusus akan memaparkan mengenai fungsi dan peranan departemen produksi dalam sebuah industri farmasi. Jadi, langsung saja. Fungsi dari departemen produksi dalam suatu industri farmasi ialah memastikan obat yang akan diproduksi dan disimpan telah sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik agar dapat memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan serta meminimalisir adanya resiko kontaminasi dan self-contain untuk produksi obat yang memiliki sensitasi yang tinggi. Nah, selain fungsi, departemen produksi juga memiliki peranan yang tak kalah pentingnya. Jadi di sini departemen produksi harus menjalankan proses produksi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta harus sesuai dengan ketentuan cara pembuatan obat yang baik. Dan CGMP terbaru di mana CGMP ini memastikan bahwa produk obat telah memenuhi standar kualitasnya. Nah, produk harus selalu update karena obat merupakan komoditi yang memerlukan perlakuan khusus dari mulai bahan baku hingga pengemasan obat. Pada departemen produksi, tentu memiliki seorang penanggung jawab produksi. Di sini, seorang penanggung jawab produksi merupakan seorang kepala bagian produksi atau yang biasa disebut sebagai manajer produksi. Nah, manajer produksi tersebut hendaklah seorang apoteker yang telah terdaftar dan telah terkualifikasi.
serta memperoleh pelatihan yang sesuai, memiliki pengalaman praktis, paling sedikit 5 tahun ia telah bekerja di bagian produksi pabrik farmasi, memiliki pengalaman dan pengetahuan di bagian pembuatan obat, perencanaan produksi, dan pengetahuan mengenai peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan obat. Nah, selain itu, apoteker tersebut harus memiliki penguasaan yang baik di bidang bahasa asing serta memiliki keterampilan dalam kepemimpinan yang dibuktikan dengan sebuah sertifikasi lembaga yang telah ditunjuk. Nah, manajer produksi ini bertanggung jawab atas terselenggaranya semua pembuatan obat agar obat tersebut dapat memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan dan dibuat dengan memperhatikan pelaksanaan sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik dalam batas waktu dan biaya produksi yang telah ditetapkan. Baiklah, saya Nurul Fitri Dirgahayu Yahya akan melanjutkan materi yaitu ruang lingkup tugas dan tanggung jawab penanggung jawab produksi. Sebagai penanggung jawab produksi, pastinya memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang besar. Adapun ruang lingkup tugas dan tanggung jawab penanggung jawab produksi terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah bertanggung jawab dalam memastikan bahwa obat diproduksi dan disimpan sesuai prosedur sehingga memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab atas terlaksananya pembuatan obat dari perolehan bahan, pengolahan, pengemasan sampai pengiriman obat ke gudang jadi. Selanjutnya yaitu memberikan pengarahan teknis dan administratif untuk semua pelaksanaan operasi di gudang, penimbangan, pengolahan, dan pengemasan. Selanjutnya yaitu bersama-sama dengan manajer perencanaan dan pengadaan bahan menyusun rencana produksi. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab memeriksa catatan pengolahan batch dan pengemasan batch serta menjamin bahwa produksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengolahan batch dan prosedur pengemasan batch. Selanjutnya yaitu berdiskusi dengan manajer pengawasan mutu jika ada kegagalan. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab atas peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Peralatan yang digunakan harus selalu dikualifikasi dan divalidasi dengan benar. Selanjutnya yaitu ikut membantu pelaksanaan inspeksi CPOB dan menjaga pelaksanaan serta pemantauan terhadap peraturan CPOB. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab atas kebersihan di daerah produksi. Selanjutnya, bertanggung jawab untuk menjaga moral kerja yang tinggi, kemampuan pengembangan dan pelatihan serta melakukan evaluasi tahunan atas semua karyawan yang dibawahinya. Selanjutnya yaitu membuat laporan bulanan. Selanjutnya, membuat anggaran tahunan untuk bagian produksi. Selanjutnya, yaitu mengusahakan perbaikan biaya produksi. Selanjutnya, menjaga hubungan kerja yang baik dengan penanggung jawab pengawasan mutu, teknik dan perencanaan dan pengadaan bahan serta pemasaran. Selanjutnya, berhubungan dengan pemerintah dalam hal ini pengawas obat dan makanan berkaitan dengan kualitas obat. Baiklah, saya Nurul Fitri Dirgahayu Yahya akan melanjutkan materi yaitu peran kepala produksi. Di setiap industri farmasi pastinya memiliki kepala produksi. Adapun syarat dari kepala produksi yaitu harus seorang apoteker yang terdaftar dengan pengalaman paling sedikit setidaknya 5 tahun. Setelah bekerja di bagian produksi obat, memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang pembuatan obat dan perencanaan produksi. Selanjutnya, adapun tugas dan tanggung jawab dari kepala produksi yang pertama adalah memastikan bahwa obat yang diproduksi dan disimpan sesuai prosedur agar memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Yang kedua,
adalah memberikan persetujuan petunjuk kerja yang terkait dengan produksi dan memastikan bahwa petunjuk diterapkan secara tepat. Yang ketiga adalah memastikan catatan produksi telah dievaluasi dan ditandatangani. Yang keempat adalah memeriksa pemeliharaan bangunan dan fasilitas serta peralatan di bagian produksi. Yang kelima yaitu memastikan bahwa validasi yang sesuai telah dilaksanakan. Dan yang keenam adalah memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personil dilaksanakan dan diterapkan sesuai kebutuhan. Sekian dari materi saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, apa hubungan antara bagian produksi dengan research and development? Nah, adapun hubungan bagian produksi dengan research and development ialah di mana R&D ini berperan penting dalam kegiatan produksi industri farmasi dalam mengembangkan produk yang telah ada, baik perbaikan bentuk sediaan, perbaikan kemasan maupun perbaikan formula. Selain itu, R&D juga berperan untuk mengawasi proses pelaksanaan analisis dan produksi, serta mengawasi proses pelaksanaan skala produksi, sehingga proses pencatatan pada setiap tahapan produksi sebagai salah satu hal yang penting dan wajib dilakukan guna mengantisipasi jika ada permasalahan saat itu di lapangan, sehingga bisa ditelusuri letak kesalahannya. Selanjutnya, apa hubungan bagian produksi dengan product planning in inventory control? Nah, adapun hubungan bagian produksi dengan PPIC atau Product Planning in Inventory Control dalam suatu industri farmasi ialah salah satu peranan vital dalam bisnis industri ini, karena proses dalam unit produksi dan PPIC sebagai pengendalian perencanaan produksi serta pengadaan sebagai pengelola lalu lintas material dan barang jadi atau produk. Unit ini melayani produksi yang diinginkan oleh unit bisnis yang cenderung customized. Oleh sebab itu, unit produksi dan PPIC dituntut memiliki fleksibilitas dalam proses manufakturnya. Dan untuk itu, fungsi Departemen PPIC dalam inventory control adalah untuk menghindari stock out dan stock over. Stock out merupakan suatu kondisi ketidaktersediaan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan kemas untuk proses produksi. Ketidaktersediaan atau kekurangan bahan baku, bahan kemas mengakibatkan tersendatnya proses produksi sehingga industri tidak dapat menghasilkan obat jadi untuk memenuhi permintaan pasar. Kondisi stock out sangat besar dampaknya terhadap kelangsungan industri karena dapat menurunkan loyalitas customer sehingga dapat mengancam eksistensi industri di pasar. Sedangkan stock over merupakan kondisi di mana industri memiliki terlalu banyak persediaan bahan baku atau bahan kemas untuk diproduksi sehingga melebihi kapasitas produksi. Kondisi stock over juga menyebabkan kerugian bagi industri karena aset yang dimiliki masih berupa barang, sehingga mengurangi kesempatan industri dalam berinvestasi. Selain itu, semakin banyak persediaan yang dimiliki, maka akan semakin meningkatkan kerugian akibat kerusakan barang, serta mengurangi kapasitas penyimpanan di gudang. Oleh karena itu, Departemen PPIC perlu melakukan optimasi dan mengatur perencanaan produksi dan pengelolaan persediaan agar persediaan yang dimiliki oleh industri seimbang dengan kapasitas produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih hubungan bagian produksi dengan pemastian mutu quality assurance. Jadi, hubungan bagian produksi dengan pemastian mutu QA yang meliputi kalibrasi, validasi, pengendalian perubahan, dan penanganan keluhan mutu produk dan pelulusan produk jadi. Misalnya, pada bagian proses validasi. Proses validasi dijalankan oleh bagian produksi, dipantau dan disetujui oleh bagian quality assurance. Dan pada proses kalibrasi, misal,
Proses kalibrasi alat dilakukan secara teratur sesuai jadwal dari masing-masing alat. Perbedaan waktu kalibrasi tergantung dari seberapa rumit dan sering alat tersebut digunakan dalam kegiatan produksi pabrik. Kalibrasi terhadap alat ukur dilakukan menggunakan kalibrator oleh instansi atau kalibrasi nasional, di mana tugas apoteker mengevaluasi, menyetujui, dan memelihara laporan tertulis dengan merangkum hasil dan kesimpulan catatan untuk memenuhi persyaratan validasi pada setiap jalannya proses produksi. Selain tugas kepala produksi yang menjamin semua aspek produksi berlangsung dengan baik, ada beberapa tugas dan fungsi dari hubungan bagian QA dan produksi, mulai dari persetujuan dan pemantauan pemasok, yaitu misalnya pada penyiapan berkas dan catatan lengkap pada proses penomoran batch oleh bagian produksi dan pengecekan kembali yang dilakukan oleh bagian QA. Nomor batch bertujuan untuk sebagai tanda pengenal yang memungkinkan dilakukan penelusuran kembali riwayat dari produk jadi pada batch tersebut, sehingga bahan baku yang rusak mudah untuk ditelusuri penyebabnya. Penandaan batch terdiri atas gabungan angka dan huruf. Selain itu, ada juga pada bagian penyimpanan catatan yang merupakan kegiatan yang penting dalam industri farmasi. Tujuan penyimpanan catatan adalah untuk menelusuri kembali proses pembuatan produk melalui batch-nya. Proses ini dilakukan oleh Departemen Produksi yang menunjukkan hasil kajian terhadap prosedur produk dan Departemen QA yang melakukan kajian ulang bila ada kekeliruan dalam hasilnya. Apabila dalam proses distribusi terjadi masalah dalam stabilitas produk, penyimpanan dilakukan secara langsung melalui tulisan dan dilakukan juga secara elektronik. Semua personel wajib mengumpulkan setiap catatan pada proses produksi obat, yaitu penyimpanan berkas dan catatan lengkap pada proses penomoran batch oleh bagian produksi dan pengecekan kembali dilakukan oleh bagian QA. Nomor batch bertujuan sebagai tanda pengenal yang memungkinkan dilakukan penelusuran kembali riwayat dari produk jadi pada batch tersebut, sehingga bahan baku yang rusak mudah untuk ditelusuri penyebabnya. Penandaan batch terdiri atas gabungan angka dan huruf. Selain itu, ada juga pada bagian penyimpanan catatan yang dimana merupakan kegiatan yang penting dalam industri farmasi. Tujuan penyimpanan catatan adalah untuk menelusuri kembali proses pembuatan produk melalui batch-nya. Proses ini dilakukan oleh Departemen Produksi yang menunjukkan hasil kajian terhadap prosedur produk dan Departemen QA melakukan kajian ulang bila ada kekeliruan dalam hasilnya. Apabila dalam proses distribusi terjadi masalah dalam stabilitas produk, penyimpanan dilakukan secara langsung melalui tulisan dan dilakukan juga secara elektronik. Nah, semua personel wajib mengumpulkan setiap catatan pada proses produksi obat. Selanjutnya adalah hubungan bagian produksi dengan quality control di industri farmasi. Nah, teman-teman, sebagaimana yang telah diketahui bahwa industri farmasi berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi terkait pembuatan obat. Kemudian munculnya juga jenis-jenis penyakit baru serta banyaknya obat-obat baru yang ditemukan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, teman-teman, situasi pandemi COVID-19 sekarang juga ini turut mempengaruhi berkembangnya industri farmasi terkait produksi vaksin, obat-obatan, suplemen, dan produk-produk kesehatan lainnya. Nah, salah satu bagian di industri farmasi yang sangat berperan dalam menjaga kualitas produk obat yang akan diedarkan adalah bagian pengawasan mutu atau disebut dengan quality control. Bagian quality control ini termasuk dalam salah satu personil kunci pada sistem manajemen kualitas suatu industri. Bagian quality control di industri farmasi lebih berfungsi untuk mengawasi, mendeteksi persoalan, dan membuat koreksi sebelum hasil dikeluarkan. Selanjutnya, hubungan bagian produksi dengan in-process control atau disingkat IPC.
Hubungan bagian produksi dengan in-process control dalam suatu industri farmasi yaitu untuk melakukan pengecekan obat selama proses produksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitasnya sesuai sebelum dikirim ke pasien. Nah, di saat bagian produksi bekerja, bagian in-process control ini juga ikut serta untuk mengambil atau mencuplik campuran atau bahan yang harus dievaluasi. Selanjutnya yaitu hubungan bagian produksi dengan bagian gudang di industri farmasi. Penyimpanan bahan baku dan produk farmasi di gudang industri farmasi adalah salah satu tahapan penting dalam rangka menjaga kualitas produk agar tetap memenuhi persyaratan sampai produk di tangan konsumen. Nah, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kondisi penyimpanan. Di antaranya yaitu ada suhu, kelembaban, kebersihan, pencahayaan, ventilasi atau kualitas udara, serta adanya segregasi atau pemisah. Dari beberapa faktor tersebut, yang paling dominan mempengaruhi kualitas material dan produk saat penyimpanan yaitu suhu. Suhu penyimpanan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan material atau produk. Nah teman-teman, maka dari itu material dan produk harus disimpan pada suhu penyimpanan yang sesuai, serta dilakukan pengendalian atau monitoring suhu penyimpanan agar ketika terjadi ketidaksesuaian dapat segera ditangani. Baik, itulah hasil presentase dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.